Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Tamara di kelas Abdullah bin Mas'ud. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 5, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Umi akan menyampaikan 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mencermati kosakata berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari 4 ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Yuk kita ulas sedikit mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Manusia dan hewan bergerak untuk berpindah tempat, sedangkan tumbuhan juga bergerak namun tidak berpindah tempat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Itulah keempat ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Dan hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu bernapas. Bernapas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Masing-masing makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Apa saja? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama mengenai alat pernapasan makhluk hidup. Pertama, manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yang berikutnya yaitu hewan. Hewan bernapas dengan berbagai macam cara. Misalnya, ikan bernapas dengan insang. Kemudian sapi bernapas dengan paru-paru. Sedangkan serangga dengan trakea dan cacing dengan permukaan kulitnya. Berikutnya ada tumbuhan. Tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau disebut stomata dan pori-pori kulit batang atau disebut juga dengan lentisel. Bernapas sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa bernapas, makhluk hidup akan mati. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara yang diperlukan untuk bernapas adalah gas oksigen. Saat bernapas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, itulah keajaiban yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan, namun juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia tersebut. Bersyukur Allah memberi kita paru-paru untuk bernapas, bersyukur karena Allah menyediakan oksigen untuk bernapas, dan kita harus mengungkapkan rasa syukur dengan menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik. Bersyukur merupakan pengamalan salah satu sila Pancasila. Umi ingin bertanya kepada Ananda semua. Sebutkan sila keberapakah dalam Pancasila yang mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2 pertanyaan yang Umi ajukan ini Umi anggap sebagai tugas. Silahkan Ananda berdiskusi bersama Umi dan Abi di rumah untuk mencari jawabannya. Jika Ananda sudah menemukan jawabannya, silakan ketik di kolom komentar ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak soleh dan soleha.